dengan syarat bahwa terus berteriak itu amal ma'ruf nahi munkar, Ya. ya kan? Saya pernah sampai mengatakan Pak Alis, kalau semua wartawan dicurigai sudah dibeli oleh rezim, satu saja yang tidak itu sudah cukup sebenarnya untuk melaksanakan perjuangan. Itu enggak, satu aja tidak, itu sudah cukup. Demokrasi hanya dipakai simbol, lalu karena itu suara terbanyak rakyat, maka sekarang rakyat ditipu daya, direkayasa, bahkan termasuk digiring persepsinya melalui kemarin kita bicara lembaga survei, melalui media pemberitaan dan sebagainya. Yang penting Ya, adalah suara terbanyak. Nah kan gitu jadinya pemilu kita nanti. Kita udah keluar ongkos sekitar 100 triliun Ya, Anda menulis untuk menyelenggarakan tahapan pemilu. Tapi sementara itu kita masih cawe-cawe ngurusin survei. Loh, Anda mau survei apa sih sebenarnya? Sampai Ibu Mega ngomong, saya tahu survei itu kan bayar. Ya. Ibu Mega sendiri ngomong, ya kan? Itu tadi untuk supaya menggiring persepsi rakyat supaya mengikuti hasil survei itu bahwa misalnya dalam hal ini misalnya Ganjar itu 30 sekian persen, Prabowo itu nomor 2, Anies nomor 3 kan begitu. Itu yang diikuti rakyat. Jadi itu namanya kalau dalam film itu disebut planting information. Jadi planting information. Jadi sudah mendahului dengan informasi bahwa akan terjadi seperti ini, ya memang surveinya seperti itu gitu ya. Bung Ilham, seakan-akan ya, ini tadi Pak JK memperingatkan beberapa tokoh, itu kan terjadi baru ini ketika Pak Jokowi sedemikian masif gitu ya, mau mengarahkan itu. Padahal kan kalau saya lihat misalnya, ini sangat sistematis dan direncanakan dari awal. Dimulai ketika sekian ratus orang, ada tulis juga itu di situ, kepala-kepala daerah itu PLT. PLT ini bukan hanya seminggu 2 minggu loh Bung Ilham. Iya, itu bisa 2 tahun, bisa 2 tahun. Ya, itu kan artinya rencana yang kita bicarakan tadi itu sistematis, sudah direncanakan dari dulu. Kenapa orang? Memang. Ya. Bahkan sampai tadi pagi saya masih mendapatkan informasi tidak berhenti tuh wacana untuk itu terselubung atau terang-terangan untuk menunda pemilu. Ya, menunda pemilu sebelumnya 3 periode dan sebagainya itu. Dan Pak Jokowi, saya nggak ngerti di orang Bugis nggak seperti itu loh, nggak tahu di orang Jawa ya, bahwa tiba-tiba mengklaim tentang tokoh-tokoh yang diharapkan jadi presiden seperti yang dia sendiri gitu. Bagaimana saya bisa ngomong itu bahwa yang mengganti saya nanti ini adalah orang seperti ini identifikasinya seperti ini dan ciri-cirinya seperti dia gitu. Kok tega itu, kok sanggup melakukan itu gitu. Bung Ilham, saya kira ya kritik koreksi mengingatkan itu sudah muncul nih dari tokoh-tokoh bahkan yang juga bukan sekedar oposisi lah, selevel Pak JK, selevel SBY itu presiden juga loh, bahkan juga selevel Megawati dan mengingatkan. Apakah Pak Jokowi ini merasa tidak sendiri sih punya ide itu? Artinya ada orang kuat gitu ya yang memilikinya untuk melakukan itu. Menurut Anda? Tapi tulisan Pak Kunto Arif Wibisono itu, Bang Jam 3 Siliwangi, itu buat saya yang pernah bekerja di lingkungan angkatan bersenjata, peringatan keras sebenarnya. Ya. Peringatan keras. Ya. Artinya dia melenceng. Memang tradisi TNI itu atau ABRI, dia akan menghormati pimpinan yang dipilih secara demokratis. Ya. Namun yang punya legitimasi formal. Tapi kapan? Ukurannya di mana untuk melihat itu? Ukurannya pada sejauh mana pimpinan itu patuh pada konstitusi. Ya. Ya. Artinya reformasi itu sebenarnya kita pilih presiden tertinggi lah, pimpinan tertinggi di sini dengan dibatasi punya jabatan. Ya. Kan itu reformasi, Pak. Ya.
Enggak, Apa? Karena ya, 30 tahun masa Bung Karno, 30 tahun sama dengan masa Pak Harto, kita nggak ketemu jalannya itu karena kelamaan itu, ya kan kelamaan. Sehingga sehingga Pak Jur Rahman kemarin itu saya nonton masih di Australia nonton TV One, bukan TV One, di ILC hmm, YouTube, hmm, itu tegas mengatakan bahwa reformasi itu rohnya, masterpiece reformasi itu adalah pembatasan masa jabatan presiden. ya, Ini adalah orang yang notabene dari kantong Pak Jokowi sendiri ngomong loh. ya, ya, Fajrul Rahman, ya, yang dulu juga pernah, ya dulu anu lah, apa ikut gerakan reformasi dan ya, berkali-kali kan dia masih zaman. orangnya Pak Jokowi, kan dia diangkat jadi dubes kan. Belum itu kan zaman Orde Baru, saya ditahan ITB begini-begini, mengglorifikasi itu dan cukup vokal, tapi setelah menjadi orangnya Pak Jokowi, menarik juga kalau belakangan dia mengingatkan itu juga. Iya, kemarin kami diskusikan juga sama teman-teman, ada status Saiful Mujani yang mengkritik Jokowi juga. Orang kaget karena Saiful Mujani itu adalah orang yang selama ini ikut Pak Jokowi. Ya. Jadi, meskipun dia tidak sebagai pribadi, tapi sebagai lembaga surveinya yang mengatakan itu gitu. Ya. Jadi alhamdulillah ada yang mau berteriak begitu, Riz. Ya Ya. kan? Kan perjuangan itu memang kalau kita nggak bisa menggunakan tangan, yang menggunakan mulut kan gitu. Nggak diam ya. Tapi itu Ya, lemahnya iman. Ya. kalau benar iman, tapi kita udah punya bakat menulis ya kita tulislah hal-hal yang minimal anak cucu kita tahu Alis bahwa Betul. kayak seperti ini gitu. Jurnal tadi ya, kita memberi kesaksian lewat pekerjaan kita sebagai jurnal ya. Ya Terus betul. ini Bung Ilham, sampai kemarin itu sebenarnya tingkat keputusasaan kita menghadapi hal-hal yang kita bicarakan tadi itu kan cukup tinggi, hampir putus asa. Maka Anda juga menyebutkan daripada golput begini-begini gitu ya. Kita Ya. tidak punya semangat ketika TNI lewat Jenderal Bento itu menulis itu tadi ya. Kemudian ya adalah tadi nyebut Muzani mulai komentar dan sebagainya. Ataukah Anda sebenarnya kalau kita bagi ya 50% optimis, 50% pesimis terhadap melangkah sampai ke 2024 ini tadi jalannya demokrasi. Anda dalam Ya posisi saya nggak pernah pesimistis, ya, nggak pernah pesimistis. Tapi dengan syarat bahwa terus berteriak itu amal ma'ruf nahi mungkar, ya, ya kan? Saya pernah sampai mengatakan, Mahlis, kalau semua wartawan dicurigai sudah dibeli oleh rezim, satu saja yang tidak, itu sudah cukup sebenarnya untuk melaksanakan perjuangan. Betul nggak? Satu aja tidak, itu sudah cukup. ya, ya. Tapi kita selalu optimis lah ya bahwa optimisme yang lain dengan optimisme yang sering didengungkan Pak Jokowi ini. Oh, IKN kita harus optimis. Apa pembangunan itu kita harus optimis. SMK kita harus optimis. Sementara Ya. optimisme kita adalah segala kebohongan ini moga-moga ada akhirnya kan optimisme kita itu ya Bung Ilham ya Ya, optimisme kita karena kita beriman ya, bahwa suatu ketika kelak Tuhan turun tangan, dan dan turun tangan, dan kalau Tuhan turun tangan maka ya kita sering lihat kan bagaimana pemimpin akhirnya merasakan dia seperti naik macan, begitu turun langsung disamber palanya sama macan gitu. ya. Bung Ilham, supaya berkaitan dengan pers ya. Ya. Apakah Anda juga masih optimis bahwa pers akan mampu memainkan peranan di dalam ini proses demokratisasi yang sebenarnya yang ada tanda-tanda sedang dibajak dengan demokrasi prosedural tadi? Mestinya bisa. Jadi sejak dulu juga yang menonjol nama-namanya itu kan nggak semuanya wartawan. Ya. Di jalan pergerakan kan yang muncul nama-namanya cuma terbatas beberapa orang, tapi mengeluarkan semangat orang lain. Ya. Pada zaman misalnya Pak Mokhtar Lubis, Pak Rosyad Anwar, Ya, kan orang yang juga tidak disukai oleh pemerintah, tapi ya, dia mengeluarkan semangat kita. ya, Dia mewariskan kepada kita sikap kritis itu. ya. Dan itu sebenarnya itulah yang harus dimiliki oleh Indonesia, masih ada yang sikap kritis itu. Ya, itu kan zaman dulu. Sekarang ini loh, kalau Ya. Anda tokoh-tokoh pers yang terekspresikan lewat pers ya, itu Ya. Anda optimis nggak bahwa pers kita dengan kendali mereka yang jadi pimpinan redaksi, mereka yang jadi tokoh pers, mereka yang sering diwawancarai televisi dan sebagainya itu, Anda masih optimis nggak bahwa pers mampu memegang peranan untuk menyemangati supaya demokrasi ini terus diperjuangkan oleh pihak-pihak lain, kan gitu?
analoginya begini Bung Alis, ketika demo-demo kita tidak berdaya ya oleh mahasiswa, anak STM muncul gitu kan, ngajari mereka bagaimana berdemonstrasi di jalanan, karena Ya, mereka punya punya pengalaman tawuran di jalan kan. ya. Nah, sekarang analoginya, saya metaforisnya Hmm, adalah Pak, netizen itu. hmm, Netizen itu yang sekarang ini ya dalam perkembangannya 2 tahun terakhir hmm. itu sangat mengesankan. Oh, Ya, mereka kita ini mungkin lagi sedang tidur, tapi mereka tetap berselancar di dunia maya gitu. Menemukan, Anda tahu berapa banyak tadi saya lihat ada lagi namanya kepala bea cukai diberhentikan dan diperiksa. Itu kan karena netizen. ya, netizen. Ya, Netizen yang menemukan dulu zaman zaman pandemi COVID, netizen yang menemukan ada gubernur joget-joget, ya. ada wali kota yang ulang tahun, netizen yang menemukan itu. Dan itu sebabnya saya ulangi lagi, waktu almarhum masih ketua Dewan Pers, sayang cepat pergi ya Profesor Azumadi Asra, Hmm. sependapat dia sudah merencanakan untuk merangkul mereka gitu, Ya, memberikan mereka pengetahuan tentang bagaimana etika jurnalistik. berkomunikasi di ruang publik gitu. Ya, ya. Itu Anda ya. tahu semua kan sekarang terjadi yang melakukan itu uyak-uyak, ya kan? Hmm. Ya, Jadi tapi bagus korupsi. analoginya. Ketika demo mahasiswa tidak berdaya, tidak didengar atau kurang efektif, tiba muncul STM. Dan analoginya LSTM, LSTM. yang mungkin wajahnya lain dengan yang kita bayangkan, kan itu Ya. yang ada. Karena anak STM dulu itu istilahnya polisi nggak mau urus Pak, nggak ada yang tebus. Ya, Nah netizen juga siapa yang mau dihukum netizen banyak benar kayak air bah gitu. Nah itu yang kita harapkan bahwa betul. pers nanti tidak lagi mungkin dalam bentuk formal sekarang harus ikut medianya harus ikut sertifikasi kompetensi apa segala macam sertifikasi medianya enggak, sejauh dia bertanggung jawab. Sekarang kan eranya itu siapa yang tidak punya akun media